mendunia lagi setelah rendang hilang, kini motor pelancong daripada Rusia hilang. Kalau seperti ini memang negara kita tidak akan mendapat kunjungan dan tentunya akan ke negara tetangga Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura. Lagi-lagi mendunia. Motor pelancong dari luar negeri atau dari luar negara hilang di Palembang. Kemarin rendang hilang, sekarang motornya orang bule atau motornya Mat Saleh. Harusnya sahabat-sahabatku yang dari Indonesia, tolong kalau ada pelancong jangan diperlakukan seperti itu. Karena Om Bule tersebut juga seorang konten kreator. Takutnya ujung-ujungnya Indonesia tidak mendapat kunjungan dari pelancong. Meskipun segelintir yang melakukan kejahatan, tapi berdampak sangat buruk kepada negara kita tercinta. Mendunia lagi, viral, tapi bukan viral sesuatu yang positif. Meskipun tidak semuanya orang Indonesia seperti itu, perlu saya perjelaskan supaya netizen-netizen biar tidak salah paham nanti sedikit-sedikit menghujat. Padahal kita sebagai orang Indonesia harus memberikan edukasi supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Makanya di Indonesia petugas parkir itu perlu. Beda dengan di negara tetangga. Kalau di Malaysia petugas parkir nggak ada. Bahkan banyak tempat pariwisata yang gratis. Bahkan orang Indonesia sendiri lebih suka berwisata di Malaysia. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa negara kita? Bule bawa motor, hilang pula motornya. Kalau orang Indonesia bawa motor hilang ya mungkin nggak masalah ya kan, beritanya nggak sampai tersebar kemana-mana. Ini konten kreator. Sudahlah yang kehilangan konten kreator pula tuh. Pastinya yang nonton, penonton dari luar negara banyak yang melihat kasus seperti ini. Kemarin orang Jepun, orang Korea, orang Rusia, orang mana lagi nanti selanjutnya. Ya harapan saya cukup sampai di sini saja, sudah tidak ada berita-berita pelancong kehilangan di Indonesia. Ayolah yang mungkin mencuri, tolong kembalikan dan memohon permintaan maaf. Tolong dikembalikan, itu barang milik orang luar negara. Kalau milik orang Indonesia sendiri mungkin ya beritanya di Indonesia sendiri, tapi ini ya Allah ya Robbi, sungguh keterlaluan orang-orang yang berbuat jahat. Harusnya kalau pelancong datang itu kan disambut dengan penuh keramah tamahan. Tapi ini touring, skuternya hilang, dan inilah reaksi komentar berbagai dari netizen dan juga pemilik motornya. Motor sewaan itu, bukan motornya Om Bule sendiri. Skuter saya dicuri di Palembang. Oh, ini ternyata pagi sangat pencurinya. Patut tidak ada petugas parkir. Dan beliau menyewa motor dari Bali untuk keliling ke Indonesia. Tapi sayangnya nasib pelancong dari luar negara ini justru motornya mau dibuat keliling hilang. Aduh, sabar Om Bule, sabar. Dan ini dia barang-barang yang dicuri. Honda Beat, kamera DJ Mini 4 Pro, GoPro, lensa, mikro, apa ini? Handphone. Ternyata yang dicuri barang-barang keperluan untuk konten, ya Allah. Oh, Rusia. Wah, Rusia. Pelancong dari Rusia. Foto dulu kita, Om. Boleh foto. Selfie. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang ramah. Akibat segelintir ulah orang seperti inilah yang membuat nama Indonesia mendunia, tapi hal negatif. Baru nak hilang kasus kemarin itu. Nah, lardem dikit
kasus kemarin ya. Muncul lagi kasus baru. Turis dari Rusia, dari Bali, nak ke Toba, Medan, mampir di tempat kita hilang motor. Oi, kamu lah katek utak kamu, oi, baru nak sembuh sakit lama kemarin itu yang viral. Ini ditambah lagi nih, tambah kasus. Payu berpikir dikit. Madai kamu bikin masalah kayak gini nah, bakal parah ini. Mana pemerintah nih? Polisi tindak tuh, bila perlu digantung tuh yang balik motor itu, petembak kakinya banyak-banyak, sampai amputasi. Jangan nak malu-malu gitu. Wong luar ini nih, Madai dibawa ke luar daerah kita rusak. Kemarin se Indonesia lah viral, sekarang bakal dibawa ke Rusia ini berita gitu ini. Kalau gitu dibomnya oleh Putin, habis sampai era gitu. Walaupun banyak kapal selam di Palembang masih kalah kita dibom sama Putin. Ayo pemerintah, Kapolda segala macam itu cari ke motor kawan ini nih. Jangan sampai hilang, kesian dia. Dia nak berendam Danau Toba sana. Dah, makasih. Bule lambe di Palembang, Sumatera Selatan. Korbannya ialah seorang warga negara. Aduh, miris sekali ya, seorang buleleng motornya digondol. Seorang wisatawan dari Bali lagi menuju ke Danau Toba naik motor. Waktu dia di Palembang, dia singgah makan di warteg ya, nasi padang rendang. Sampai dia menikmati nasi rendangnya itu, dia keluar motornya lengit, digondol, hilang seketika. Kasian banget. Menurut saya kalau kita memalingin barang boleh, cuman tanya dulu warga negaranya ini sekorban apa. Kalau warga negara asing janganlah, kasihan kan mencoreng nama baik ya warga Wakanda ini. Nanti dia akan pulang ke negaranya, ke Rusia, dia pasti akan cerita, pasti ke keluarganya, ke teman-temannya, ke temannya di kantor, viral itu nanti di Rusia bahwa banyak malingos ya di Wakanda. Janganlah seperti itu. Nah, kesian juga ya si buleleng ini ya, dia mungkin tidak bisa menemukan itu Starbucks, KFC atau apa sih merek-merek Amerika atau Rusia. Dia terpaksa masuk ke warteg gitu kan untuk menikmati nasi rendangnya. Semoga gak mencret, gak kecipirit ya. Tapi dengan pengalaman ini pasti dia kecipiritan ya, ketakutan. Kasihan. Kamu mau nggak dimalingin negara lain? Gak mau kan? Ya sudah. Ini peringatan saja. Tanya dulu kewarganegaraan seseorang sebelum kamu mau gondol sesuatu dari dia. Oke, menikmati rendang. Bule hilang di Palembang saat touring dari Bali ke Danau Toba. Waduh, kenapa sih harus Palembang lagi? Kota yang viral karena rendang. Lalu dokter Richard Lee datang untuk membuktikan. Ternyata rusuh juga. Sekarang ada bule kehilangan motor di Palembang. Apakah mungkin dokter Richard Lee akan datang untuk menaruh motor di pinggir jalan untuk membuktikan? Gitu. Tapi ya memang betul, itu hanya oknum-oknum. Tidak semua masyarakat Palembang seperti itu. Itu yang nakal hanya oknum, tapi oknumnya banyak. Motor turis asal Rusia hilang di Palembang. Pusing ya. Kenapa berita ini harus dikeluarkan lagi? Seharusnya tutup ya, biar sembuh dulu nih Palembang. Palembang lagi kacau kemarin. Aduh, ini motor turis malah hilang. Yang satu belum selesai, satu lagi masuk media sosial. Aduh, ini memang sih ya, di mana-mana tuh namanya maling tuh memang ada ya Pak Des. Di mana-mana pun ada kok, semua di kota-kota manapun ada semua. Tapi kalau udah kayak gini, karena kemarin tuh masih ada tragedi itu, jadi ini nambah lagi ya. Setidaknya jangan masukkan ke media sosial lah, usut tuntas diam-diam, biar nggak kesannya itu biar nggak
menyala gitu. Waduh, parah. Memang sih sekarang banyak CCTV, YouTuber ya, konten kreator tuh. Kemarin belum selesai, ini lagi ada lagi, punya turis lagi. Aduh, gimana kalau kedengeran sama orang luar? Neng, siapa yang mau bikin klarifikasi, tolong tag saya. Ini sedih banget asli. Lo tahu nggak sih, kurir di Palembang kehilangan motor dan 138 paket miliknya. Dia terancam dipecat kalau nggak ganti rugi paket itu dalam waktu 1 minggu, teman-teman. Kok bisa motornya kecurian? Bukannya dia udah kunci motornya? Nah itu dia sebenarnya udah ngunci motornya. Tapi masalahnya adalah kunci motornya itu masih tergantung di sana. Jadi akhirnya komplotan pencuri ini langsung beraksi. Ini tuh terjadi pada hari Kamis 13 Maret lalu di Jalan Sirnaraga. Ada kurir paket yang namanya Yoga, usianya 20 tahun. Waktu itu dia ninggalin motornya di pinggir jalan dan tiba-tiba ada 4 orang yang naik motor boncengan. Salah satunya turun dan langsung bawa kabur motor plus semua paketnya. Yoga panik banget, dia ngejar motor itu. Tapi nggak bisa, bahkan ibu-ibu juga membantu berteriak untuk menangkap pelakunya. Jadi dia harus ngeganti semuanya. Ya, semuanya harus diganti, totalnya 6 juta rupiah. Sebenarnya customernya itu paham kalau ada kejadian seperti ini, tapi mereka tetap minta ganti rugi. Nah akhirnya, masalah ini sampai terdengar oleh wali kota Palembang. Dia akhirnya bantu carikan pekerjaan untuk Yoga, dan Yoga dapat bantuan. Pelancong datang ke Indonesia, motor hilang. Ini mau dibawa kemana? Kalau setiap pelancong yang datang selalu mendapat pengalaman yang kurang baik. Bukan hanya pelancong dari Rusia saja ya. Kemarin yang di Bali pun juga sama. Kemudian dari Jepun pun juga mengalami hal yang sama. Pungli. Patut saja orang-orang kita lebih memilih liburan di Malaysia, melancong di Malaysia. Ya mungkin karena faktor kenyamanannya lebih nyaman di Malaysia. Bahkan lebih suka investasi di Malaysia. Sebab inilah kadang-kadang negara kita ini juga sulit untuk mendapatkan investor asing. Selain pejabat banyak yang korupsi, sehingga investor asing pun kalau mau invest di Indonesia juga pikir-pikir. Pelancong datang, motornya dicuri, barang-barang untuk ngontennya pun hilang. Saya sampai tarik nafas tak habis pikir. Ayolah kawan-kawanku semua, bila ada pelancong yang datang, cobalah jangan sampai pelancong tersebut merasakan pengalaman yang kurang baik. Dan pastinya sang pelancong ini nanti akan cerita kepada teman-temannya. Apalagi pelancong tersebut ini juga punya channel YouTube, punya channel TikTok. Pastinya akan diupload. Wah, saya liburan di Indonesia, motor yang saya sewa hilang, barang-barang bawaan saya yang mau ngonten hilang, kamera hilang, perlengkapan semuanya hilang dibawa oleh sang pencuri. Dan mudah-mudahan Pak Polisi segera menangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya, karena ini sangat-sangat tidak patut ya kalau di Indonesia ada kejadian seperti ini. Kemarin rendang viral se-Indonesia, tapi juga viral di Malaysia, hilang dalam hitungan menit. Ini sekarang orang luar bawa motor sewaan hilang pula. Mau jadi apa ini? Dan inilah orang Indonesia yang kaget dan terkejut ketika melancong ke Malaysia. Justru banyak wisata gratis dan lebih memilih investasi di Malaysia juga. Ada apa ini sebenarnya? Kok bisa? Ini salah satu tempat yang bikin aku amazed sama Kuala Lumpur sih. Bisa-bisanya di pusat kota ada playground sebesar ini dengan kolam renang dan pohon-pohon yang rindang. Tapi Malaysia itu memang beda dengan Indonesia, Mbak. Yang mau kesini, family bisa jangan masuk kaget, lewat jangan Mall Surya terkejut. KLCC, terus cari pintu yang ada kalau banyak dari situ tinggal lurus aja wisata ke arah kiri gratis yang banyak pohon-pohon. Terus sampai deh ini kolam renangnya yang ada pancurannya. Kalau di Indonesia ini sudah pasti happy deh bayar. dibawa ke sini dan playgroundnya bener-bener Sudah ada sebesar itu. tukang Kayak nggak pulnya ada juga. ujungnya, saking Tapi di besarnya. Mau Malaysia main ayunan, semuanya perosotan, lari-larian juga benar-benar bebas banget. Oh iya, nyaman, jangan lupa aman, bawa air dan membuat cemilan pelancong ya. Nah, kalau udah begitu sampai di sini, mau happy beli apa-apa enjoy. tuh jalan ke mallnya lumayan bikin mager. Nah, katanya Overall, kalau tempat ini Malaysia cocok jadi banget buat yang destinasi bawa anak kecil dan wisata cari tempat bagi main para yang pelancong gratisan luar sih. Nama negara. tempatnya KLCC Park. Cobain yuk. Suasana wisata di Malaysia yang begitu sangat ramai dipenuhi para pelancong. 3 fakta menarik versi Cici Malay kenapa orang Indonesia harus banget ngelirik Malaysia. Kenapa Mbak? Kenapa harus ngelirik Yang Malaysia? pertama,
sekarang aku lagi ada di Bukit Bintang. Jadi kalian tuh bisa lihat di sini tuh banyak banget turis-turis mancanegara. Jadi mereka kalau ke Kuala Lumpur pasti akan jalan di Bukit Bintang. Jadi kalau kita mempunyai aset di Bukit Bintang itu akan sangat mempunyai keuntungan besar, potensi besar untuk bisa disewakan. Yang kedua, di Kuala Lumpur itu mempunyai public transport yang menurutku sangat efisien, dari LRT, MRT, transportasinya luar biasa. Jadi memang transportasi ini yang menghubungkan area di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Oh. Ketiga, makanan Malaysia itu cocok banget sama lidah orang Indonesia. Nah, contohnya nih aku lagi ada di Nale yang ada lidah di Presiden Damansara Indonesia. Ini makan Malaysia. Ada nasi lemak. Oh, nasi lemak. Ini nasi lemak goreng sama ayam bakar. Oh, nasi lemak goreng. Sambal nasi lemak, sambal hijau dan juga sambal merah. Nah, kalau yang panjang ini kayak ini namanya di sini lekor, tapi rasanya itu menurut aku kayak empek-empek. Kalau ini tahu dong, pete, sambal pete, cumi, dan juga yang terakhir adalah apa, Mbak? Gulai beef. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja datang ke Nale. Kenapa aku pilih Malaysia? Kenapa Mbak pilih Malaysia? Kualitas udara itu penting banget bagi hidup kita. Apalagi kita tuh sekarang diekspos sama polusi ya, polusi pembakaran sampah, polusi dari transportasi, polusi dari pembakaran perhutanan juga, ya nggak sih? Makanya sekarang banyak orang lebih milih untuk tinggal di tempat yang udaranya lebih bersih, untuk kesehatan mereka juga. Kuala Lumpur sering memiliki indeks kualitas udara lebih rendah dibanding contoh Jakarta dan juga Bangkok. Jadi faktor seperti ini lebih banyak ruang hijau dan regulasi kendaraan yang membantu mengurangi polusi di Malaysia. Tapi Malaysia memang masih terkena dampak kabut dari kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau. Jadi ini bisa membuat indeks polusi itu melonjak drastis dalam periode tertentu di Malaysia. Jadi tidak selama setahun tidak semuanya bagus seperti itu. Jadi kadang memang berinvestasi itu bukan cuma soal aset, soal properti, tapi juga kualitas hidup. 3 fakta menarik mengapa perusahaan-perusahaan besar berinvestasi di Malaysia. Yang pertama, infrastruktur yang berkembang. Jadi Malaysia memiliki infrastruktur yang modern, termasuk jaringan transportasi yang baik, teknologi komunikasi canggih, dan kawasan industri yang mendukung bisnis. Kedua, tenaga kerja yang berkualitas. Jadi dengan populasi yang terdidik dan juga biaya tenaga kerja yang kompetitif dibandingin Singapura atau Hong Kong, Malaysia memang menjadi pilihan menarik bagi banyak perusahaan. Wow! Nah, ketiga, Malaysia menjadi peringkat tinggi dalam kemudahan berbisnis. Malaysia secara konsisten masuk ke dalam peringkat tinggi dalam indeks Ease of Doing Business karena regulasi yang ramah, proses yang juga perizinannya sangat efisien, dan juga perlindungan hukum bagi investor asing. Jadi, buat kalian yang baru memulai untuk berbisnis atau berinvestasi di luar negeri, boleh ngelirik Malaysia. Seharian di Penang kira-kira bisa kemana aja ya? Ini dia rekomendasi wisata di Penang yang wajib kamu kunjungin. Sebelum lanjut, jangan lupa save dan share informasi ini ke teman kamu yang mau liburan ke Penang. Yang pertama ada Armenian Street, vibes kota tua Penang yang estetik dan pastinya gratis. Lokasinya deket sama pelabuhan Penang, cocok buat hunting foto estetik. Yang kedua, Penang Street Art. Masih di sekitar Armenian Street, kamu bisa ketemu mural-mural ikonik di sini dan wajib foto. Yang ketiga ada Leong Santong Kokongsi, tempel dengan arsitektur klasik Tiongkok dan merupakan kuil keluarga paling mewah dan bersejarah di Penang. Tiketnya cuma Rp15. Yang keempat ada Esplanade Walkway, pinggir pantai dengan vibes ala-ala Korea dengan view lautan yang cantik dan pastinya gratis. Yang kelima ada Chengwu Medical Hall. Kalau ke Penang kayaknya nggak afdol kalau nggak hunting obat herbal Cina, dan di sini gudangnya obat herbal Cina untuk segala jenis penyakit. Yang keenam ada Gurney Bay, tempat healing di pinggir pantai yang cocok buat santai sore sambil sepedaan. Anginnya sepoi-sepoi, suasananya adem dan pastinya gratis. Oh iya, jangan lupa pergi ke wisata lainnya kalau kamu masih punya banyak waktu di Penang. Berikut daftarnya. Nah, gimana? Dah tahu kan kalau cuma punya sehari di Penang harus kemana aja? Kira-kira kita spill budget liburan ke Penang nggak nih? Jangan lupa follow untuk konten menarik lainnya.
Koko mau kasih tahu tempat wisata gratis di Tempat Kuala Lumpur. wisata gratis Yang di mau Kuala traveling Lumpur. ke KL jangan lupa Apa di aja, save ya. Mas? Let's go. Gratis, percuma, tak perlu bayar, tak ada pungli, aman nyaman, pastinya pelancong akan happy enjoy. Oke. Nah, di sini siapa yang sudah menyusun rencana mau travel ke Kuala Lumpur? Boleh angkat tangannya anak-anak. Wah, ramai juga ya. Oke, bagi yang mungkin tahun ini belum sempat, boleh di-save ya videonya, siapa tahu berguna. Oke, lanjut. Nah, salah satu tempat wisata yang gratis di Kuala Lumpur itu adalah, nah ini guys, yang dari tadi kalian lihat. Ini adalah Masjid Jamek guys. Pergi ke sini kalian nggak perlu bayar apa-apa, alias gratis guys. Nggak perlu bayar Koko saranin apa-apa, kalau gratis. pergi ke sini itu dari sore ke malam ya guys. Karena pas banget di depan Masjid Jamek itu adalah dataran mereka guys. Jadi kalau sore hari itu ramai banget warga lokal ataupun warga asing datang ke sini guys. Nah, bukan hanya dataran mereka guys. Di sini kalian bisa juga melihat gereja katedral tertua di Kuala Lumpur. Namanya Santa Mary Cathedral. Bagi umat Katolik yang mau masuk ke dalam boleh kok. Oke, kita bergeser sedikit ke belakang dari Masjid Jamek ini guys. Nah, di tempat ini guys, tepatnya di tempat ini adalah titik nolnya dari Kuala Lumpur. Berdekatan pula dengan sungai yang terkenal yaitu River of Life. Ini kalau malam cantik Bersih banget di tempat ini. Ternyata wisata di negara tetangga itu memang beda, banyak wisata gratis. Ya, memang Malaysia itu selalu menyajikan wisata-wisata gratis. Kalau pergi ke taman-taman kotanya itu tidak perlu membayar. Pergi ke Taman Tasiknya juga percuma, gratis. Mungkin kalau di Indonesia biasanya ada karcisnya ya kan, bayar dulu entah 5.000 entah 10.000. Tetapi culture setiap negara itu berbeda-beda. Meskipun sebenarnya juga kurang baik juga ya kalau taman-taman kota itu harus bayar. Masa nggak bisa sih meniru dengan seperti Malaysia yang dimana tempat taman-taman wisatanya di perkotaan ataupun di lautnya, kok di lautnya sih, di tepi pantainya itu kan dibangun taman-taman ya. Kalau di Malaysia itu gratis. Bahkan mas-masnya yang dari Indonesia kaget dan shock dengan suasana yang ada di Malaysia. Banyak tempat wisata gratis. Padahal seperti suasana di Korea, tapi tak perlu bayar tiket. Itulah kenapa Malaysia selalu menjadi salah satu destinasi wisata bagi para pelancong luar negara. Kemudian orang Indonesia pun juga sangat terkejut dan shock dengan suasana transportasinya yang begitu sangat maju. Bahkan investor asing pun lebih suka berinvestasi di Malaysia karena dari segi peraturan juga tidak terlalu ribet atau tidak terlalu sulit. Bahkan orang Indonesia sendiri lebih suka berinvestasi di Malaysia karena dinilai Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana ekonominya itu luar biasa. Salah satunya di Bukit Bintang yang dimana setiap hari 24 jam selalu dipenuhi para pelancong dari berbagai luar negara. Sedangkan kalau di Indonesia sedikit-sedikit selalu viral hal-hal yang kiranya sangat-sangat berdampak kurang baik ya terhadap negara kita. Salah satunya pelancong kehilangan motor. Dan ini bukan satu kali, 2 kali. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.